Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Apa kabar saudara semua pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat yang terkasih dalam acara Oase Rohani Katolik di Minggu Prapaskah yang pertama. Dan kita sungguh bersukacita karena pada hari ini telah bergabung bersama kita Romo Kristantus Emmanuel Nurak CMF, yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Ito. Mari sahabat terkasih, kita bersama menyapa Romo. Romo Ito, salam damai, selamat datang, terima kasih ya Romo. Apa kabarnya hari ini? Kabar saya luar biasa, selalu luar biasa. Romo ini selalu semangat dan selalu penuh sukacita menghadirkan cinta dan berkat Tuhan bagi kita semua. Amin, harus. Terima kasih ya Romo. Sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, mari satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Ito. Silakan Romo. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sahabat ORK, mari kita siapkan hati kita untuk memulai permenungan bersama kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas cintamu yang senantiasa luar biasa di dalam hidup kami masing-masing. Kami berterima kasih kepadamu atas kesehatan, atas sukacita hidup, atas keluarga kami masing-masing, atas pekerjaan-pekerjaan kami, atas kebijakan-kebijakan yang kami ambil dalam hidup kami. Kami juga Tuhan bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas pertolongan-Mu yang senantiasa luar biasa menjauhkan kami dari segala godaan yang menjatuhkan kami. Pada kesempatan berrahmat ini, sudi kiranya Roh-Mu senantiasa menguatkan kami, agar di masa Prapaskah ini kami teguh berdiri untuk menjalankan perintah-perintah-Mu. Semoga kami berlaku adil dan benar dalam hidup kami, agar kami memperoleh hidup bersama-Mu. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Tuhan, lepaskanlah aku dari deritaku, indahkanlah kehinaan dan kesusahanku, dan hapuskanlah segala dosaku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah Tuhan Allah berfirman, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatannya aku berkenan supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukan tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia, dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dahulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, atau tindakanmu yang tidak tepat? Jikalau orang benar berbalik dari kebenaran dan melakukan kecurangan, sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup. Ia tidak akan mati.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, berharaplah pada Tuhan, hai Israel. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah dapat bertahan? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, sabda Tuhan, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hatimu terhadap engkau, di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo itu dari dua bacaan pada hari ini dari Nubuat Yehezkiel dan juga menurut Santo Matius. Di Minggu Prapaskah yang pertama, banyak sekali yang Tuhan tekankan kepada kita untuk hidup secara benar. Ada hikmat dan sukacita apa, Romo? Yes, tentu saja ada, dan memang betul yang seperti yang dikatakan, memang ada banyak sekali pesan dan pesannya sangat praktis. Ya, mungkin Tuhan tahu ya, karena ini masa Prapaskah, jadi pesan yang real yang bisa kita implementasikan dalam hidup harian kita. Tapi kalau kita mau ringkas, sebenarnya ada dua kata penting. Apa itu, Romo? Itu kata bertobat dan
berdosa, ya. Dari bacaan pertama itu jelas sekali, ya, bahwa orang berdosa dia akan mendapatkan kematian atau mengalami kematian. Ya. Tetapi orang berdosa ini sekalipun dosanya banyak, kesalahannya banyak, kalau dia bertobat, maka dia akan hidup. Itu yang pertama. Sebaliknya, orang yang selama hidupnya berbuat benar, tapi di ujungnya dia melakukan dosa, maka segala kebenarannya itu tidak akan diingat lagi oleh Allah. Dan Artinya dia akan, tidak ada artinya ya Romo ya? ya kurang lebih seperti itu. Intinya adalah ini sebenarnya. Bahwa setiap orang yang berdosa pasti akan mendapatkan yang namanya kutuk atau mengalami kematian atau mengalami siksa neraka, ya. Jadi poin paling inti ya sebenarnya ada, kita harus kembali kepada Allah. Jangan menjadi orang fasik. Kan orang fasik itu ya salah satunya mungkin dia tidak percaya pada Allah, dia lebih percaya pada diri sendiri. Kalau dia mengatakan, oh ini yang benar, ya udah dia ikuti saja. Dia tidak peduli dengan orang lain. Dia tidak peduli dengan firman Tuhan, dengan kebenaran, keadilan yang Tuhan inginkan supaya kita memperoleh hidup. Ya, kurang lebih hikmat sederhananya seperti itu. Berarti tepat sekali di masa Prapaskah ini membuat kita harus berpikir bahwa apa yang sudah Tuhan tetapkan, itu yang harus kita jalankan di dalam kehidupan beriman untuk menjadi benar. Jangan seperti orang fasik ya Romo ya? Ya, betul. Jadi memang Tuhan menginginkan agar kita berlaku adil dan benar, ya, berlaku adil dan benar. Dan inti dari berlaku adil dan benar itu apa sebenarnya? Orang bertanya, oh orang mendefinisikan keadilan ini seperti ini, kebenaran sebenarnya. Padahal berlaku adil dan benar itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Menjalankannya berarti. Sesederhana itu. Ya memang sulit ya. Sulit dilaksanakan deh. Kita bilang sederhana itu. Betul. Tapi intinya seperti itu, bahwa firman Tuhan itu adalah adil dan benar. Allah itu adalah dalam dirinya sendiri adil dan benar. Maka kalau kita menjalankan firman Tuhan dengan baik, pada saat yang sama sebenarnya kita sudah berlaku adil dan benar dan kita memperoleh keselamatan. Iya, Romo, saya jadi teringat di bacaan Nubuat Yehezkiel yang pertama bahwa dikatakan seperti apapun dosa kita, seburuk apapun, segelap apapun, tapi kalau kita mau mengakuinya, kita mau bertobat di hadapan Allah, semuanya Tuhan ampuni dan langsung seketika kita seolah-olah diberikan jalan keselamatan. Seperti itu ya Romo. Berarti ada hukum kasih yang begitu luar biasa di dalam pengampunan pertobatan. Betul, betul sekali. Kalau masih ingat peristiwa di Golgota, dua penjahat di samping Yesus, yang satunya kan waktu itu Tuhan kasihani. Hanya kata kasihanilah loh bisa menyelamatkan dia. Ya. Betul, ya. Jadi memang kita nih orang berdosa, tapi poin paling dasar adalah kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan kasihanilah aku. Ingat, pada saat itu dia hanya mengucapkan kata kasihanilah aku orang berdosa, atau pokoknya dalam teks-teks Injil banyak sekali Tuhan kasihanilah aku, dan pada saat yang sama Yesus menjanjikan Firdaus, Yesus menjadikan surga kepada mereka. Artinya ketika kita mengucapkan kata yang sederhana, Tuhan kasihanilah kami, kita mendapatkan keselamatan. Tapi banyak orang kemudian berpikir begini loh, ini yang salah kaprah nih. Ya udah kalau begitu kita selama hidup ya berdosa aja nih. Nanti pas sudah mau mati, udah mau mati malu bertobat. Perlu satu hal yang perlu dicatat ya. Ini yang paling penting ya. Setiap kali kita melakukan dosa, itu kita menjauhkan diri dari Tuhan. Kalau kita menjauhkan diri dari Tuhan, maka kita menjauhkan diri dari berkat, perlindungan, dan lain sebagainya yang membuat hidup kita baik. Ingat perumpamaan tentang satu ekor domba yang hilang dari 99, ya. Tuhan mencari dia, ya. Dan kalau kita berdosa itu kita seperti satu ekor domba yang tersesat. Terus dicari Tuhan dan dia tersesat. Betul. Dan tersesat itu berbahaya sekali di padang gurun atau di padang rumput, mungkin dia akan diserang oleh hewan buas. Kurang lebih seperti itu. Jadi orang mengatakan, oh kalau tunggu sampai akhir, tapi ingat, hidupmu dalam ancaman. Ketika kamu menjauh dari Tuhan, rahmat dan berkat Tuhan tidak sampai kepada Anda dan hidupmu pasti akan menderita. Benar, betul. Cepat atau lambat proses penderitaan itu pasti akan muncul ya Romo ya. Benar sekali. Jadi kalau kita sekarang merasa di zona nyaman dengan dosa-dosa kita, cepat bangkit setelah mendengar acara ini, cepat harus mengakui bahwa segala dosa ini harus di masa Prapaskah ini kita pertobatkan dengan baik dan benar ya Romo. Benar sekali ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang mendengarkan ini, jangan gunakan konsep yang salah tadi ya. Dosa itu menjauhkan kita dari Tuhan, itu artinya kita sedang dalam ancaman. Ya, mungkin kita merasa sedikit nyaman ya, kok ini asik ya, tapi ya
di Indonesia beberapa peristiwa akhir-akhir ini kan mengingatkan kita tentang hal itu. Tidak ada yang benar-benar aman di dunia ini ketika kita jauh dari Tuhan, berusaha untuk main belakang dengan Tuhan. Ya, kurang lebih seperti itu. Romo, tapi pertanyaannya ya, kadang-kala kan misalnya nih contoh, kalau kita sudah nyaman hidup misalnya di dalam kantor bekerja, sudah nyaman di zona nyaman yang korupsi sedikit demi sedikit, tidak ketahuan sudah sekian lama, terus kita akhirnya merasa itu sudah menjadi suatu sikap mendarah daging, terus kita tidak pernah mau untuk bertobat. Nah, kadang-kala kan kita cuma ngomong doang nih, saya mau bertobat. Tapi gimana ya menimbulkan rasa keinginan, kehendak hati, sungguh-sungguh kita sepenuhnya mau bertobat kepada Tuhan. Apalagi di masa prapaskah yang baik ini nih Romo, bagaimana kita bisa bertobat secara penuh untuk benar-benar hidup di jalannya Tuhan. Oke, yang pertama adalah kesadaran. Kunci dari segala diri, pertama kita sadar dulu, saya ini orang berdosa. Orang berdosa atau sadar akan apa yang saya lakukan. Ini benar-benar sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Nah, dari kesadaran ini, menurut saya ini langkah yang sudah sangat maju. Ya, dari kesadaran kita mulai perlahan bisa memilih jalan nih. Jalan mana yang harus saya tempuh agar saya bisa keluar dari ini. Memang sulit. Apalagi kita kalau kerja di kantor-kantor dan lain sebagainya, kita masuk dalam sistem. Ya, yang sudah terstruktur dengan baik dan kita mau keluar juga tidak bisa, mau tetap di dalam juga kita tidak nyaman. Ya, jadi pertama kesadaran, ya. Kesadaran menolong kita untuk selalu menempatkan diri dengan baik dan benar, ya. Tadi dalam bacaan Injil, ini kita lompat ke bacaan Injil untuk coba menghubungkan dengan ini, ya. Tuhan bilang kalau engkau merasa belum nyaman, merasa belum berdamai, terutama dengan sesamamu, ya kita merasa bersalah itu karena efeknya dengan sesama kan. Betul. Efeknya kurang baik terhadap sesama, jadi kita kemudian merasa bersalah. Kamu harus tinggalkan persembahanmu dulu, pergi dulu berdamai. Ya, itu kalau saya ambil contoh itu seperti ini ya. Misalnya kita mencuri nih, kita mencurikan, terus kita mau mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah aku. Ya, sementara kita belum mengembalikan apa yang kita ambil dari orang itu. Bagaimana mungkin kita bisa mohon itu pada Tuhan? Ya, Tuhan, ampunilah aku karena aku telah mencuri ayam tetangga, tapi ayamnya saya tidak mau kembalikan. Oke, kita mungkin tidak mengembalikan ayam itu langsung pada orangnya, mungkin karena orangnya mungkin marah-marah, tapi kita bisa mengembalikan itu dengan cara yang lain. Kalau dalam pengakuan dosa ada sili, mungkin kita lebih banyak berbuat baik kepada keluarga kita atau sesama yang membutuhkan di luar sana sebagai sili atas apa yang telah kita lakukan. Jadi mungkin mencuri ayam ya tidak langsung kembalikan ayam kepada tetangga itu, nanti dia tahu, oh ternyata lu nih yang curi ayam. Jadi ya oke lah, tapi kalau bisa kembalikan itu jauh lebih baik. Betul. Ya. Tapi kita bisa melakukan dengan sili yang lain. Ada sili atas dosa yang sudah kita lakukan. Iya, betul. Romo, saya jadi teringat ya, dulu waktu anak-anak saya masih kecil, kan sebuah pertobatan itu dimulai dari sebuah keluarga ya Romo. Yes. Jadi karena punya anak 2 laki-laki nih yang umurnya lumayan agak jauh, terus kadang-kala di masa kecil tuh mereka suka ribut aja, entah perebutan, entah ini itu. Tapi pada saat hari Minggu saya mau ajak ke gereja, saya tanya dulu, baikan dulu. Kalau enggak, saya tidak ajak pergi ke gereja. Nah, akhirnya mereka baikan. Jadi mungkin bisa dimulai dengan cara kita mulai dari keluarga kita, bahwa kita memaafkan, mengampuni pasangan kita, kakak adik kita, baru kita bisa berdamai, dan kita bisa membawa persembahan baik ke hadapan Tuhan pada saat Ekaristi. Iya, kan dan orang selalu bilang begini loh, pengampunan, ya, kasih, itu pertama-tama kita alami belajar dari Yesus, dan yang kedua kita alami di dalam keluarga. Betul. Contoh paling nyata, setiap hari kita di rumah itu kalau kadang kita marah anak-anak kan, marah, tapi setelah itu dia tidak akan mendendam, dia akan semua berlalu. Benar. Ya, jadi dosa orang tuanya, kesalahan orang tuanya langsung diampuni. Yeah. Jadi kalau kita sadar akan hal itu, bahwa pengampunan itu sebenarnya bukan sesuatu yang sulit. Dan itu kita sudah terima, kita alami dalam keluarga kita sendiri. Anak kita mengampuni kita, atau kita pun sebaliknya mengampuni pasangan atau mengampuni anak-anak kita. Karena anak-anak misalnya buat kesalahan dan lain sebagainya, tapi orang tuanya, ya udahlah, besok dia tidak kasih racun untuk anaknya. Betul. Sekalipun anaknya buat kesalahan. Karena apa? Karena di dalam hati itu sudah ada Tuhan tanamkan kasih dan pengampunan itu. Ya. Jadi pengampunan,
Kasih itu sudah ada di dalam keluarga kita. Mari kita tumbuh kembangkan dan itu bisa menyebar kepada sesama di luar keluarga kita. Iya. Iya. Nah, ini kita akan rehat sejenak dahulu ya, Romo. Kita akan merenungkan apa yang sudah disampaikan oleh Romo Ito. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, kembali lagi bersama Romo Krisantus Emmanuel Nurak CMF dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Ito, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Kalau dari bacaan Injil tadi ya Romo, dikatakan di bait yang pertama bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini maknanya Pak Romo. Oke. Mungkin kebanyakan orang selalu kalau mendengar teks ini, tidak selalu sih. Ini dugaan umumnya saya, kebanyakan. umumnya ya. Saya tidak sedang menjudge Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi orang selalu menganggap bahwa orang Farisi dan orang ahli Taurat tidak baik ya. Perkataan Yesus tidak mempersalahkan mereka loh. Yesus mengatakan, jika hidup keagamaan tidak lebih baik. Artinya mereka ini dalam posisi baik. Ya, orang Farisi, ahli Taurat itu yang menjaga tradisi. Ya. Tapi persoalan mereka adalah mereka lebih pada lu harus lakukan ini dan jangan lakukan ini, ya kan hukum Taurat yang kaku ya, yang 613 sebenarnya kaku, tapi sebenarnya di balik itu sebenarnya ada unsur cintanya sebenarnya. Kalau kita kembali ke akarnya itu, di balik aturan-aturan yang dibuat itu sebenarnya ada kasih dan perhatian supaya orang-orang itu selamat. Itu akarnya. Basicnya ya. Seperti itu. Jadi aturan itu muncul bukan karena untuk supaya ini orang dihukum tidak. Tapi ada kasih di balik itu supaya orang tetap berada di jalannya Tuhan supaya mendapatkan selamat. Tapi dalam perjalanan waktu orang kemudian tidak lihat akar itu. Orang hanya lihat apa yang tampak, ya efek eksternal dari hukum itu. Kalau lu tidak melakukan itu berarti ini. Dan Yesus hari ini mengatakan, lu jangan sampai di situ doang. Lu harus naik level lagi. Dan Yesus mengatakan ya, untuk naik level itu harus sampai akarnya. Ya, misalnya, kalau kamu di dalam perintah kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Kalau yang membunuh harus dihukum. Yesus mengatakan, tidak sampai membunuh, kamu baru marah saja. Ya, pemicunya saja tidak boleh. Kan orang bisa sampai membunuh karena salah satunya karena dia marah. Karena marah. Kan dalam bacaan Injil tadi mengatakan, barang siapa marah saja dia harus dihukum. Ya. Artinya bahkan Yesus mengatakan pemicu dari efek yang lebih besar itu pun tidak boleh kamu lakukan. Dan beberapa berita terakhir di Indonesia ini kan akar utamanya adalah karena orang marah. Karena orang, betul. Nah, Yesus mengatakan jangan. Bukan saja membunuh, bahkan kamu marah saja, kamu harus dihukum. Poinnya adalah kita harus hidup dalam cinta kasih. Harus saling mengasihi. Karena apa? Karena pada akhirnya setelah kita beralih dari dunia ini, di surga itu, kita semua adalah saudara dan saudari. Nah, kalau kita saling membenci, saling memusuhi, ya, saling membunuh, tempat kita memang tidak ada di surga. Karena di surga hanya untuk orang yang saudara-saudari yang saling kasih mengasihi. Ya. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu sebenarnya menjadi patokan dasar, ya. Kalau dasar ini saja kita nggak bisa, jangan berharap dong. Iya dong. Betul. Tapi jadi supaya tidak salah mengerti ya Romo, bahwa betul. Mereka itu bukan memang salah, tapi mereka benar menjalankan peraturan dan juga ketentuan hukum-hukum Tuhan. Iya, betul. Cuman memang baliknya dasarnya lagi kasihnya itu yang kurang diangkat ya Romo. Karena lebih melihat hal yang eksternalnya, ya yang tampaknya, padahal akar utamanya itu kasih. Kasih, betul. Sehingga kalau dimulai dengan kasih, marah pun nggak mungkin ada. Nggak boleh, betul. Iya. Betul. Dan hukum yang pertama adalah kasih. Iya, betul. Makanya kita, ya itulah. Walaupun sulit, tapi kita sudah ada contoh, yaitu Yesus sendiri telah melakukan itu. Mari kita contohi dia. Walaupun berdarah-darah, tapi kita harus berusaha lebih baik daripada tidak sama sekali ya. Benar. Ya. Romo, saya mau tanya. Tadi kan hukum yang pertama dari segalanya adalah kasih, cinta kasih. Terus tadi Romo pas sekali nih memperumpamakan tentang marah saja kita juga tidak boleh. Artinya kita harus punya sikap hati yang rendah hati. Itu kan kita berarti butuh suatu rahmat dari Tuhan. Benar. Untuk dapat memperoleh. Bagaimana Romo? Ya, satu hal yang paling penting adalah
Dulu ada satu namanya teolog, namanya Anselmus Canterbury. Oh ya udahlah, nanti cari di nanti Bapak Ibu cari di Google adalah. Dia orang beriman loh, dia teolog. Tetapi dalam pencarian akan imannya, dia selalu berdoa, Tuhan, bantu aku untuk menemukan Engkau. Dia memohon kepada Tuhan sendiri untuk menolong dia untuk mengenal Tuhan. Ya, Tuhan bantu Padahal aku. dia sudah ahli ya, Romo? Iya, sudah ahli dan tentu saja iman pengetahuannya lebih dalam. Tapi pada akhirnya dia meminta pertolongan pada Tuhan untuk membantu dia menemukan Tuhan. Relasi dengan pertanyaan tadi adalah ini. Ya, bahwa segala sesuatu, kerendahan hati, kebajikan-kebajikan religius yang ada dalam hati kita yang peka dengan penderitaan orang lain, peka dengan sabda Tuhan dan lain, itu semua anugerah dari Tuhan. Ya. Usaha kita itu sangat kecil. Segala berkat anugerah yang kita terima, sikap kita yang lembut, yang baik hati, jangan berpikir itu itu hasil kerja kita, bukan. Tapi berarti rahmat dari Tuhan. Sebenarnya Tuhan sudah menanamkan lebih dahulu rohnya di dalam diri kita, sabdanya di dalam diri kita, sehingga hati kita ini peka, ya. Sehingga kalau kita semakin mengembangkan rahmat itu, maka kita akan semakin peka dan apalagi kita merayakan Ekaristi. Tiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menyambut tubuh Kristus, dan tubuh Kristus yang kudus dan suci itu masuk di dalam tubuh kita, bersatu dengan kita. Dan itu seharusnya membuat kita semakin peka, rendah hati dengan keadaan di sekitar kita. Ya, peka untuk menyembah Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Ya. Kita tidak akan bisa menjadi orang fasik kalau kita menyadari setiap tindakan rohani yang kita lakukan. Iya, berarti rahmat itu, karunia itu harus terus-menerus setiap saat kita mohonkan dari Tuhan. Yes, betul sekali. Ya, berarti cocok sekali dalam masa Prapaskah ini, di mana kita harus menyangkal diri, memikul salib, kita harus selalu memohon rahmat Tuhan agar bisa bersikap rendah hati, bijaksana, dan melakukan kebajikan-kebajikan. Ya, betul. Ada pesan Injil apalagi, Romo, di dalam penyampaian Santo Matius ini dari hidup keagamaan kita supaya benar, dan juga tadi ada dikatakan ya, Romo ya, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Tadi Romo sudah berikan contoh bahwa kita sudah, ya, betul. Marah saja tidak boleh, marah ya Romo, tidak ya. Boleh, betul. Dan juga segera berdamailah dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Ya, itu penting. Itu yang kurang lebih tadi di sesi pertama saya sudah sempat singgung tentang bagaimana contohnya seperti kita mencuri, ya, kita harus bayar itu, kita harus kembalikan, ya. Jadi contoh berdamailah dulu atau tinggalkan persembahanmu dan lain sebagainya, contoh-contoh sederhananya seperti itu. Kalau kita mengambil sesuatu dari orang lain, kita harus mengembalikan, ya. Jangan sampai kita datang mohon pada Tuhan, tapi sementara kita memohon, tapi kita tidak berbuat sesuatu pun untuk menebus kesalahan-kesalahan itu. Dan satu hal yang pasti, bahwa memang kita sebagai manusia yang berdosa, banyak sekali kesalahan yang kita perbuat, dan hampir tidak bisa kita tanggung, ya, kita lunasi. Tapi Yesus melakukan itu semua, ya. Dia membayar segala utang dosa kita itu dengan dirinya sendiri. Di atas salib itu, kata selesai yang di atas kayu salib, nanti pas Paskah kita akan sering mendengar kata sudah selesai. Kata itu dalam bahasa asingnya itu tetelestai. Ya, tetelestai itu artinya sudah selesai, dan kata itu kata yang sering digunakan dalam bahasa ekonomi, bukan bahasa religius. Jadi itu semacam mau menghubungkan bahwa Yesus mati karena mau membayar utang. Kata yang juga kata ekonomis, bidang ekonomi. Jadi kesalahan-kesalahan itu adalah utang yang harus kita bayar. Dan tadi dikatakan di ujung bacaan Injil itu mengatakan, kamu tidak akan keluar dari penjara itu sebelum kamu membayar itu sampai lunas. Dan memang, ya sayang dong, kita tidak bisa bayar, tapi Yesus sudah bayar, dan kita tidak bisa mau sedikit pun berlangkah untuk mendekatkan diri kita dengan Yesus, mau meniru Dia, berbuat baik, berbuat kasih, dan lain sebagainya. Ayolah, di masa Prapaskah ini saya rasa ini momen yang tepat, seperti momen tepat untuk kita seperti tinggalkan dulu persembahanmu dan bertobatlah dulu. Ini dalam beberapa pekan masa Prapaskah ini, ya itu momen yang tepat. Ya, tadi Romo katakan dalam pekan Prapaskah adalah sebuah retret agung bagi iman kita, ya Romo, ya.
Terus tadi kan Romo juga bilang bagaimana kita bisa menjaga amarah kita dengan menjaga hati, dan yang terpenting menurut saya adalah menjaga mulut dan perkataan kita ya Romo. Karena ini kuncinya yang kadang-kala membuat kita tanpa sadar dosa itu keluar dari perkataan. Benar. Ya, karena hal-hal negatif itu juga selain merusak diri kita sendiri juga menjalar kepada orang lain. Benar. Kalau misalnya saya marah Bulusi, ya Bulusi juga pasti moodnya langsung jelek, dan itu saya merusak mood baik orang lain. Tapi kalau saya memuji Bulusi, oh baik sekali, semangat dalam membawakan acara, ya kita kan jadi bersemangat. Ada energi positif yang masuk dalam tuh. Sebenarnya kehadiran Tuhan di dunia ini membawa semua energi positif. Betul. Energinya Tuhan adalah energi positif. Jadi semua yang berenergi negatif harus disingkirkan dari hidup kita. Sesulit apapun itu ya, dosa itu energi negatif. Dan itu ya dekat dengan energinya setan dan lain sebagainya. Jadi energinya Tuhan ada energi positif, mari kita berbagi senyum dan lain sebagainya ya. Kita dalam hidup ya memang kadang untuk mencintai orang lain ya kita tidak boleh berpatokan dengan satu cara saja. Ada banyak cara untuk kita mencintai orang lain. Kita bisa mencintai orang lain memberikan senyum kita. Anak-anak bisa mencintai orang tua misalnya dengan membantu ibu di dapur, atau menemani orang tua nonton di ruang keluarga. Itu ungkapan cinta kita. Dan itu sebenarnya Tuhan tidak pernah mematok bagaimana kita mencintai sesama kita. Ada banyak sekali cara untuk kita mencintai. Tergantung bagaimana kita mendengarkan kata hati kita. Nah, ini yang terpenting. Ya. Mendengarkan kata hati yang tentunya secara positif ya. Iya, betul. Ya. Mendengarkan suara batin hati kita yang tentunya berasal dari Roh Kudus yang Tuhan alirkan di dalam kehidupan beriman kita. Betul. Jadi semoga semua yang mendengarkan pada hari ini, kita benar-benar dalam retret agung masa Prapaskah ini, benar-benar bisa menjaga hati, ya seperti yang Romo katakan, menjaga setiap perkataan kita, terus juga itu akan menularkan energi-energi positifnya Tuhan yang hadir di kita bagi sesama. Betul sekali. Apalagi sekarang dicanangkan oleh Keuskupan Agung Jakarta, tema APP kita untuk mensejahteraan kebersamaan kita ya Romo. Ya, jadi dengan cara hal-hal seperti itu kita bisa bersama-sama berbagi kasih ya, berbagi waktu kita. Berbagi kasih itu bukan hanya dalam bentuk materi dan juga benda ya Romo, tapi juga perkataan, berdoa. Iya. Dan berkaitan dengan kesejahteraan bersama ini, tinggalkan persembahanmu itu penting. Nah, ya. Dan kita saya bukan mau menjudge ya, tapi sebagai manusia kita pasti berdosa, dan mari kita sadari itu dan kita bayar dosa-dosa kita itu dengan menolong sesama kita agar tercapailah kesejahteraan bersama. Benar. Ya. Romo, ini luar biasa sekali loh Romo, yang Romo wartakan memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi kita semua. Romo Ito, terima kasih ya buat kebersamaannya pada hari ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya, Angelica Luciana, dan Romo Kristantus Emmanuel Nurak CMF, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang, mari kita satukan hati, menutup dengan doa, dan mohon berkat Allah melalui Romo Ito. Silakan Romo. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kasih-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami. Engkau telah mengutus Putra-Mu di tengah-tengah kami, dan Putra-Mu telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kami, untuk membayar utang-utang dosa kami. Teguhkan kami, sadarkan kami akan begitu besar kasih-Mu itu, agar kami secara perlahan berlangkah mendekatkan diri dengan Dikau dan Putra-Mu sendiri dalam berbuat kasih. Semoga pikiran kami, tindakan kami selalu dipenuhi dengan kasih. Tuhan, di masa Prapaskah ini, semoga hati kami berbalik kepadamu untuk senantiasa menyembah-Mu yang Maha Rahim dan Maha Kasih. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kasih mencurahkan rahmat Roh Kudus-Nya kepada kita semua atas pekerjaan-pekerjaan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dan segala rencana-rencana baik kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Terima kasih Romo Ito, salam damai untuk semuanya.